Baik, kembali lagi dengan saya Yudik Dulianto di channel Pak Guru Yudik. Kali ini kita akan belajar pemrograman PLC tentang instruksi timer. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ke channel ini agar channel ini semakin berkembang. Oke, langsung saja kita buat programnya. Untuk bagian device name, kalian bebas bisa beri nama apa saja. Karena kita di sini belajar instruksi timer, device name-nya saya beri nama timer gitu aja. Belajar timer. Selanjutnya untuk device type atau tipe PLC-nya, saya menggunakan PLC CP1E dengan CPU tipenya yaitu E30. Nah, untuk tipe PLC-nya ini nanti kalian bisa sesuaikan dengan PLC yang kalian punya. Untuk bagian network tipe tetap kita gunakan USB. Lalu oke. Nah, di sini the name belajar timer is not a legal name, please choose another. Jadi untuk bagian device name itu diusahakan tanpa spasi. Jadi kalian bisa langsung saja tambahkan underscore seperti ini. Tidak boleh ada spasi. Ini adalah tampilan awal dari CX Programmer. Untuk bagian-bagian mana saja atau fungsi apa saja di CX Programmer, kalian bisa lihat video sebelumnya di link pojok kanan atas sini ya. Selanjutnya kita buat program menggunakan satu tombol NO. Kita beri pengalamatan 0.00 dengan komennya yaitu adalah tombol on gitu aja. Selanjutnya kita buat timer. Kalian bisa menggunakan instruksi di sini ya. Ini bisa kalian tarik ke sini. Untuk timer sendiri ada berbagai macam timer. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di bagian help, instruction reference CP1E series. Selanjutnya kalian bisa klik di bagian timer and counter instruction. Klik bagian time. Nah, di sini cara program timer. Kita kembali lagi ke pemrograman. Di sini instruksinya kita menggunakan tim, terus spasi. Di sini adalah n number. Jadi n numbernya itu berapa? Itu adalah nomor dari timernya. Untuk nomor timer sendiri kalian bisa menggunakan dari nomor 0000 sampai 0255 atau totalnya kurang lebih 256 timer. Jadi untuk timer ini sendiri tersedia di PLC itu sebanyak 256 untuk jenis tim timernya gitu. Nah, kita bisa menggunakan tim 00 saja ya, yang paling awal tim 000. Selanjutnya kita buat set value-nya. Di sini ada set value. Kita pakai yang crash. Di sini ada crash ya, crash 000. Apa maksudnya crash ini? Crash ini adalah maksudnya adalah kita menggunakan BCD mode atau binary code decimal mode. Misalkan kita gunakan crash 0030. Artinya apa? Artinya di sini timer ini akan aktif di 3 detik kemudian. Karena apa? Karena kita menggunakannya yang 100 ms atau 100 milisecond. Jadi 100 milisecond dikalikan 30 jadinya kan 3000 ya. 3000 milisecond.
Jika dikonversikan ke second jadi 3 second atau 3 detik. Kita klik OK. Tulis saja timer 1. Oke. Sini kita bisa lihat seperti tadi ya, kita tim alamatnya 0.000 terus crash 0030. Selanjutnya kita membuat kontak dari timer itu sendiri. Untuk kontaknya kita tidak menggunakan tim, tapi T terus timer numbernya berapa, T000 gitu. Ini otomatis muncul sesuai dengan di bagian timernya tadi ya. Lalu kita buat outputnya kita berupa lampu 100.00. Lampu 1, maaf ini terlalu banyak nolnya ya, 100.00. Lampu 1 gitu ya, lampu aja gitu ya, lampu. Oke, ini programnya sudah jadi, kita bisa simulasikan programnya. Baik, kita simulasikan programnya. Agar lebih jelas akan saya tampilkan juga grafik dari programnya ini. Di sini ada timer input, off dan on. Jadi kalau on itu dia naik. Terus ada timer PV sama SV-nya berapa atau set value-nya ya. Terus ada completion flag atau dari output dari timer itu sendiri. Outputnya itu berupa kontak dari timer. Itu adalah kontak T000. Baik, kita simulasikan programnya. Jadi ketika tombol on ini ditekan, maka timer atau set value-nya dia akan turun, akan berhitung gitu ya, akan berhitung. Ketika sudah mencapai 3 detik, maka kontak dari atau completion flag dari T000 itu akan aktif dan mengaktifkan lampu. Jadi seperti itu ya, simple ya. Jadi ketika timernya aktif, maka kontak dari timer itu juga akan aktif. Nah, yang jadi pertanyaan di sini, bagaimana ketika timer itu aktif tapi belum sampai set value-nya habis atau 0? Kan dia kan turun ya, set value-nya dari 30 turun ke sampai ke 0 gitu ya. Ketika sampai 0 baru kontaknya aktif. Tapi bagaimana sebelum mencapai nilainya 0, kita tombol on-nya kita off-kan? Apa yang akan terjadi? Coba kita lihat. Kita on-kan, sebelum mencapai 0 kita off-kan. Nah, timer dari kontak T000 ini dia tidak akan aktif karena set value-nya itu belum tercapai ya, belum tercapai ke 0. Jadi dia harus tercapai dulu ke 0 baru set value dari T00 ini akan aktif. Jadi itu yang perlu kalian pahami tentang pemrograman timer, karena ke depan untuk pemrograman PLC menggunakan timer itu akan banyak ya. Ada rangkaian berurutan, bergantian, terus flip-flop dan lain sebagainya. Oke, cukup sekian penjelasan saya tentang pemrograman PLC instruksi timer kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Jika kalian ada hal yang belum jelas, kita bisa sharing bersama atau diskusi bersama melalui kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa subscribe channel Pak Guru Yudik agar channel ini semakin berkembang.